Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakia SPDI CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Biren. Berikutnya saya akan melakukan aksi nyata pada modul 2.3 tentang praktik coaching. Di sini saya akan mewawancarai sejawat saya yang bernama Bapak Wildamis Daya. Beliau adalah seorang guru yang mengampu mapel IPA dan kami akan melaksanakan wawancara praobservasi. Terima kasih banyak, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wilda? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu kita wawancara sebentar ya. Ya boleh. Jadi tujuan kita melakukan wawancara ini adalah saya ingin melihat ini sejauh mana perkembangan Bapak di dalam kelas nanti saat bersamai siswa-siswa ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Nah, Bapak rencana melakukan pembelajaran berikutnya kapan? Besok ya. Jadi besok nanti saya izin ikut Pak ya, kita observasi ya. Nah, jadi di sini nanti saya sampaikan yang ingin saya lihat. Tujuan pembelajaran Bapak nanti apa Pak? Melalui pembelajaran nantinya saya ambil itu siswa mampu menyebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan buatan serta dengan contohnya. Jadi siswa mampu menyebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan buatan serta contohnya. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai Pak, apa itu? Targetnya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak? Itu yang pertama keaktifan siswa, metode pembelajarannya diskusi dan pengelolaan kelas. Jadi di sini ada 3 titik ya, pengelolaan kelas sama keaktifan siswa dan metode pembelajaran yang dilakukan. Oke, untuk menerapkan semua itu Bapak melakukan strategi yang disiapkan bagaimana Pak? Saya menggunakan video pembelajaran yang menjelaskan tentang bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Dan siswa di sana melakukan pengamatan langsung di depan. Kemudian siswa melakukan diskusi kelompok dan setelah itu mereka mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi nanti mereka saling mempresentasikan secara bergantian ya. Oke Pak, baik, terima kasih banyak. Mungkin nanti kita setelah wawancara kita hari ini saya akan melihat observasi di kelas dan setelah observasi nanti kita akan melanjutkan dengan wawancara pasca observasinya Pak ya. Terima kasih banyak waktunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Besar hari ini dan jauh dari godaan setan, mari kita berdoa dimulai. Baik, sekarang Bapak melakukan presentasi atau absen. Siapa-siapa yang tak hadir, Askia, Hadir. Elvina, Hadir. Elvina, Ilhamdi, Ismayani, Hadir. Marlina, Hadir. Miftahul Jannah,
Muhammad Arif. Hadir. Nia Ramadhani. Ada kabar? Enggak Pak. Nurliza Sayyidina Bidani Semula. Hadir. Dul Khairi. Hadir. Okey. Baik. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan menunjukkan yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ya. Perkembangan pada tumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mempelajari bagaimana proses tumbuh dan berkembangnya tumbuhan. Jadi kita ambil di sini secara vegetatif dulu, dan nantinya bagaimana cara vegetatif itu sendiri dan beberapa macam yang ada pada vegetatif itu akan kita bahas nantinya. Paham ya? Akan kita buat kelompok bagaimana caranya, dan akan Bapak tayangkan videonya bagaimana proses pertumbuhan itu sendiri. Ya, apa ciri-ciri makhluk hidup kira-kira? Anda semuanya ada dulu. Ciri-ciri makhluk hidup. Nafas apa lagi? Bergerak belum? Berkembang biak. Peka terhadap bangsaan. Bagus ya. Sekarang kita lanjut, itu masalah pertumbuhan. Itu pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi pertumbuhan pada tumbuhan itu ada dua macam, yaitu secara kawin dan secara tidak kawin. Jadi kita di sini mempelajari masalah secara tidak kawin, atau istilah lain aseksual, tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi istilahnya di sini vegetatif, ya. Jadi anak-anak semuanya perhatikan, di sini ada Bapak tampilkan video. Nanti dalam video ini akan dijelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jika dan menjumpai apapun boleh di depan ya. Nah, di sini ada pertumbuhan. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berkelanjutan. Contohnya ada bunyi, lahir, muncul, dan keseluruhan lagi. Ketika kita ingin menentukan kita bisa memotong sedikit pemisahnya dan menyembunyikan kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan pembuatan manusia. Contohnya adalah contoh. Mengusahakan dalam tanaman berakar dari lingkungan adalah menyimpan kulit batang, kemudian membentuknya dengan tanah umum sehingga
bagian belakang tanaman agar mengenai tanah atau melindunginya. Kemudian digunakan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara mungkin adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dilindungkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Jenis-jenis apa yang paling kamu sering lihat? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye. Oke, sudah diperhatikan? Sudah. Jelas sekali ya? Jadi di sini ada perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Jadi tadi ada spora itu tanpa bantuan manusia. Dia tumbuh sendiri. Contoh tadi ada Pak Pakis, ada paku satu lagi. Ya, dia biasanya tumbuh di daerah yang mempunyai kelembapan atau suhu yang tinggi, kelembapan tinggi, ya, sehingga dia tidak ditanam. Tumbuh di kecak daunnya, dari spora itu jatuh ke tanah dan berkembang menjadi individu baru. Oke. Sekarang kita bagi kelompok. Kita ada 11 orang ya. Kita bagi kelompok 3 orang. 3 kelompok aja. Ya. Nah, jadi 3 kelompok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ya. Jadi yang nomor 1 jatuh di kelompok 1, yang nomor 2 jatuh di kelompok 2, yang nomor 3 jatuh di kelompok 3. Jadi duduk di 3 bagian kelompok. Di sini 1, 2, 3. Cari teman yang sesuai dengan nomor urut masing-masing. Ya. Jadi tugas kita nantinya, kalian di sini ada LKS atau lembar kerja. Dijawab sesuai dengan hasil pengamatan yang barusan diamati di depan. Nah, silakan nomor yang nomor 1. Di sini kelompok 1 kumpul di sesama kelompok 1. Kelompok 2 sesama kelompok 2, kelompok 3 sesama kelompok 3. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, nanti ya. Jadi ini yang cuma 3 sebelah sini, 1 sebelah sini, 2 di depan. Kapten Arif dari nomor 2 sana. Si Heri dari ya. Jadi tugasnya sebenarnya memang tidak Contohnya mulai dari kita jadi di sini boleh di depan. Jadi kok ini dong. Ya, ini kan depan. Nah, kamu yang buat. Ini ada LKS. Ini perhatikan di soal. Halo. Kami nak kelompok dulu. Nah, itu dilengkapi tabel berikut dengan cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Di sini ada bawang merah, singkong, jahe, stroberi, kentang, cocok bebek, pisang, bambu, tebu. Kemudian bagian yang ditanam. Ini kasih conteng ya. Kasih conteng, ini daun kita tanam, nanti conteng di daun. Apakah dia buatan manusia atau bantuan manusia atau memang alami? Hanya payah bantu manusia. Di conteng alami. Kalau memang dia tumbuh alami begitu tanpa bantuan manusia, conteng alami. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan menjelaskan bagaimana itu dijelaskan dan ada contohnya, sebutkan contohnya.
sumbernya ada di buku juga. Mbak boleh silah. Tidak perlu ditaruh kembali, tidak perlu ya. Mbak silakan kerjakan bersama-sama, sama-sama bekerja untuk kelompok. Dia kali maju presentasi ke depan atau membacakan hasil yang sudah dikerjasama dan sama-sama bekerja. Kamu ini, kamu kan? Ini buku ada nama. Di halaman 20. Di buku halaman 20. Ini ada sumber. Ini kan, ini bagian bawang merah. Apa yang ditanam? Umbi. Kenapa punya yang berlapis-lapis tadi ya? Bawang tadi. Nah, yang ditanam berarti apanya? Kemudian dia ada buatan manusia boleh nih. Kerja sama. Ini kan ada. Pak ini di kanan. Singkong tahu mana singkong? Ada buatan, ada alami. Nyalami kebalikan. Dibantu berarti nyalami anak. Bantu ya. Anak itu tiba berapa? Mudah sebenarnya. Cuma pemahaman bahasa saja yang belum paham. Ya, Isma ya, siap kelompok Isma? Belum. Waktunya 5 mau di. Berarti malam ini adalah Nampak tanaman relatif alami. Udah. Dendam. Kalau gitu. Beri kelompok kami. ya, silakan. Cara bacanya ini misalnya bawang merah dari bagian yang ditanam bagian apa gitu ya? Bawang merah. Lalu ketika yang lain-lain Tanam umbi, alami, singkong, akar, alami, jahe, Anda ya. akar, alami. Ditanda terus di mana yang itu yang perlu kalian ganti ya apa? Yang enggak. Terus tadi Umbi jalan, macam, alami, strawberry, tolong. alami, kacang, akar, alami, cocor bebek, daun, alami, pisang, tolong, alami, Pisang ya, tanda terus masalahnya kurangnya. bambu padang, Tanda, alami, kita lain. bambu padang, alami. Jelaskan bagaimana cara berkembang biak vegetatif alami dan vegetatif buatan beserta dengan contoh masing-masing. Vegetatif alami debu, cocok bebek, jahe. Vegetatif buatan congkok dahulu kembali dengan cara dibantu oleh manusia. Oke, terus. Tidak. Setelah kita melakukan diskusi kelompok barusan, jadi semua ini bisa kita simpulkan
menyebutkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri dibagi dua jenis. Yang pertama dengan cara kawin atau seksual, dan yang kedua dengan cara aseksual atau secara tidak kawin. Sementara yang tidak kawin itu sendiri yang disebut dengan vegetatif itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama vegetatif buatan dan vegetatif alami. Yang alami itu sendiri dia tanpa bantuan manusia, dan yang buatan itu dibantu oleh manusia untuk tumbuh dan berkembangnya. Paham semuanya? Paham. Oke, sampai di sini untuk hari ini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiah SPDI. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Biren, Sekolah UPTD SMP 3 Pesangan Sidrap. Hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan sejawat saya, Bapak Rida Mustaya. Beliau mengaku mantan pelajar IPA. Saya juga hari ini ditemani oleh ibu pendamping saya, Ibu Mas Wati, Kakak Ibu, saya IPA. Baik, inilah sesi wawancara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, sebenarnya ya untuk waktunya. Jadi tujuan dari wawancara kita ini adalah saya akan mencoba untuk memberi evaluasi dari observasi yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu tentang kekuatan maupun dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Kemudian saya juga ingin mengetahui dan tidak lagi berpatokan dalam merumuskan perbaikan berdasarkan hasil observasi di kemarin. Jadi baik Pak, kita mulai ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran kemarin Pak di observasi? Jadi perasaan saya itu ada sedikit kerugian karena di saat observasi itu kan perasaan mengajar saya itu agak sedikit berbeda. Karena dari hari biasa kan saya tidak ada observasi, jadi saya mengajarnya itu tidak ada sedikit tidak ada beban. Jadi di saat observasi itu ada sedikit yang berbeda gitu lah. Dan juga karena ada yang benar ya. Ada yang lihat saja sih. Biasanya Allah dalam ya. ini ada kendala. Bisa terjadi gitu ya. Yes. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak bisa menceritakan kembali perkembangan dalam langkah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin? Itu ada beberapa pengembangan. Pertama itu ada pengembangan konsep. Itu siswa diharapkan mampu memahami perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Saya mengenali berbagai metode yang digunakan dalam masing-masing jenis perkembangbiakan. Itu yang kedua, pengembangan analisis. Siswa dilatih untuk melakukan pengamatan terhadap tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Kemudian keterlibatan siswa dalam diskusi. Siswa diskusi kelompok mengenai pengamatan dan dalam praktik dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi siswa. Kemudian langkah-langkah seperti biasa pendahuluan, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan gambaran umum tentang materi, dan siswa diajak mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Itu kemudian nanti siswa melakukan observasi dalam tayangan video, diskusi dan menyelesaikan KPI. Itu kegiatan intinya. Kemudian kegiatan berikutnya memberi penguatan pada poin-poin penting dan memberi tugas lanjutan berupa proyek. Jadi luar biasa sekali Pak ya, tentunya siswa-siswi Bapak sangat bersemangat dalam melakukan diskusi mereka. Baik Bapak, kita lanjutkan nih. Menurut Bapak, apakah pengembangan yang sudah terjadi berlangsung kemarin itu sudah berhasil?
itu menurut saya sudah berhasil. Namun ada tantangan. Itu yang pertama dalam hal mengerjakan TKP ini. Itu siswa di saat melihat video itu mungkin mudah saja dilihatnya, tapi dalam pengaplikasian yang di kelompok itu terkendala yang susah membedakan mana yang buatan dan mana yang alami gitu. Yang alami dan buatan itu sendiri. Jadi kira-kira Pak, solusi yang akan Bapak rencanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini? Rencananya saya akan melakukan praktek langsung dengan menyuruh siswa untuk membawa benda-benda atau tanaman yang ada di rumah yang mudah dan ditemui dan kita bawa di sini, kita akan praktek bersama-sama untuk mendekatkan siswa dengan real bahan yang digunakan itu sendiri. Jadi nanti kita bawa dari rumah, kita diskusi dan kita praktekkan di sini. Jadi untuk melakukan pembelajaran tersebut, mungkin Bapak bisa menjelaskan hal-hal yang sudah baik dari kemarin sama hal-hal yang masih ditingkatkan. Kalau hal-hal yang sudah baik, tentunya di situ penguasaan kelas sudah bagus dan penyampaian materi juga sudah baik dan sudah dipahami. Sudah mulai dipahami. Kemudian yang perlu ditingkatkan itu membuat siswa lebih fokus dalam mengamati video pembelajarannya sebagai tampilan fokus depan. Melihat videonya, jadi pemahamannya masih kurang, mungkin terganggu dengan fokusan di siswa itu sendiri. Siswa yang fokusnya masih terganggu. Rencana Bapak ke depan untuk tindak lanjutnya apa melakukan praktikum langsung orang kita buat saya akan konsisten untuk melaksanakan pembelajaran dan berdifferensiasi dan menerapkan kompetensi sosial emosi dalam pembelajaran. Jadi kapan Pak kira-kira rencana tersebut akan dilaksanakan? Rencananya saya akan melakukan pada pertemuan berikutnya. Jadi terima kasih banyak Pak ya untuk wawancara hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Saya juga senang sekali kemarin Bapak memberikan waktunya juga kesempatan saya untuk bisa mengobservasi. Baik Pak, alhamdulillah ya wawancara pasca observasi kita hari ini sudah selesai dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak berikan untuk saya, juga kepada ibu saya. Terima kasih banyak untuk bimbingannya selama ini. Nanti kalau nggak ada itu juga wawancara ini nggak bisa saya lakukan dengan baik ya. Demikianlah coaching yang sudah kami lakukan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.